Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saki Fauzan dengan NPM 24510111019, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Jadi di video kali ini kita bakal bahas salah satu topik penting dalam dunia bisnis internasional, yaitu bagaimana perusahaan bisa berkembang ke luar negeri. Sebelum kita masuk ke konsep-konsep utama, coba kita pikir dulu satu hal sederhana. Kenapa sih perusahaan nggak cukup beroperasi di negaranya sendiri? Jawabannya, karena dunia sekarang sudah sangat terhubung. Perusahaan melihat peluang yang jauh lebih besar di luar negeri, baik dari sisi pasar, biaya, maupun sumber daya. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin merasa bahwa pasar di negaranya sudah jenuh, sehingga mereka butuh pasar baru untuk berkembang, atau mereka menemukan bahwa biaya produksi di negara lain jauh lebih murah. Dari sinilah muncul konsep ekspansi internasional. Salah satu bentuk ekspansi internasional yang paling serius adalah Foreign Direct Investment atau FDI. FDI adalah ketika sebuah perusahaan dari suatu negara melakukan investasi langsung di negara lain dan memiliki kendali atas bisnis tersebut. Jadi, ini bukan sekedar investasi saham biasa, tapi benar-benar membangun atau mengelola bisnis di negara tersebut. Contoh yang sering kita lihat adalah Toyota yang membangun pabrik di Indonesia. Dengan adanya pabrik ini, Toyota tidak hanya menjual mobil di Indonesia, tapi juga memproduksinya langsung di sini. Lalu pertanyaannya, kenapa perusahaan mau melakukan FDI yang jelas-jelas butuh biaya besar dan risiko tinggi? Jawabannya karena ada beberapa motif utama. Yang pertama adalah market seeking, yaitu keinginan untuk masuk ke pasar baru. Negara seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar tentu menjadi target yang menarik. Yang kedua adalah efficiency seeking, yaitu untuk menekan biaya produksi. Misalnya, biaya tenaga kerja di negara berkembang biasanya lebih rendah dibandingkan negara maju. Yang ketiga adalah resource seeking, di mana perusahaan mencari sumber daya seperti bahan baku ataupun energi. Dan yang terakhir adalah strategic asset seeking, yaitu untuk mendapatkan keunggulan seperti teknologi, inovasi, atau brand-brand tertentu. FDI sendiri bisa dilakukan dengan dua cara utama. Yang pertama adalah greenfield investment, yaitu membangun bisnis dari nol di negara tujuan. Cara ini memberikan kontrol penuh, tapi membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Yang kedua adalah merger and acquisition, yaitu membeli atau bergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada. Cara ini lebih tepat tapi kadang menghadapi tantangan dalam integrasi budaya perusahaan. Dari sisi dampak, FDI bisa membawa efek positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan membawa teknologi baru. Namun, ada juga dampak negatif seperti persaingan yang tidak seimbang dengan perusahaan lokal, ketergantungan terhadap perusahaan asing, dan potensi eksploitasi sumber daya. Setelah memahami kenapa perusahaan masuk ke luar negeri, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana cara mereka masuk. Disinilah konsep entry mode berperan. Entry mode adalah strategi atau cara yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar internasional. Ada beberapa pilihan yang bisa digunakan, tergantung pada tujuan dan kondisi. Cara yang paling sederhana adalah exporting, yaitu memproduksi barang di negara asal lalu menjualnya ke luar negeri. Cara ini memiliki resiko yang relatif rendah karena tidak membutuhkan investasi besar di negara tujuan. Namun, kekurangannya adalah biaya transportasi yang tinggi dan keterbatasan dalam memahami pasar lokal. Selain itu ada licensing, di mana perusahaan memberikan izin kepada pihak lain di negara tujuan untuk menggunakan teknologi atau brand mereka. Sebagai imbalannya, perusahaan akan mendapatkan royalti. Cara ini memungkinkan ekspansi yang cepat, tapi kontrol terhadap kualitas dan operasional menjadi lebih terbatas. Kemudian ada franchising, yang sebenarnya mirip dengan licensing, tapi lebih kompleks. Dalam franchising,
Perusahaan tidak hanya memberikan izin penggunaan brand, tapi juga sistem bisnis secara keseluruhan, termasuk standar operasional. Contoh paling jelas adalah McDonald's. Di berbagai negara, McDonald's tetap mempertahankan identitas globalnya, tetapi juga melakukan penyesuaian dengan selera lokal. Di Indonesia misalnya, mereka menyediakan menu nasi dan sambal yang tidak selalu ada di negara lain. Selain itu ada joint venture, yaitu kerjasama antara perusahaan asing dengan perusahaan lokal. Strategi ini sering digunakan jika ada aturan pemerintah yang membatasi kepemilikan asing. Dengan joint venture, kedua pihak bisa berbagi risiko dan sumber daya, tetapi juga berpotensi mengalami konflik dalam pengambilan keputusan. Terakhir ada wholly owned subsidiary, yaitu ketika perusahaan memiliki 100% bisnisnya di luar negeri. Ini biasanya dilakukan melalui FDI. Keuntungannya adalah kontrol penuh terhadap operasional, tetapi resikonya juga paling besar karena membutuhkan investasi yang sangat tinggi. Setelah perusahaan berhasil masuk ke pasar internasional, tantangan berikutnya adalah bagaimana mereka bersaing dan bertahan. Disinilah konsep global strategi menjadi penting. Secara umum, ada dua pendekatan utama dalam strategi global, yaitu standardization dan adaptation. Standardization berarti perusahaan menggunakan produk dan strategi yang sama di seluruh dunia. Contohnya adalah Apple yang menjual produk seperti iPhone dengan spesifikasi dan desain yang hampir sama di berbagai negara. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi biaya dan konsistensi brand. Di sisi lain, adaptation berarti perusahaan menyesuaikan produk dan strategi mereka dengan kondisi lokal. Hal ini penting karena setiap negara memiliki budaya, selera, dan regulasi yang berbeda-beda, seperti yang kita lihat pada McDonald's. Adaptasi dilakukan agar produk lebih diterima oleh konsumen lokal. Selain dua pendekatan tersebut, ada juga 4 jenis strategi internasional yang lebih luas. Pertama adalah international strategy, di mana perusahaan masih berfokus pada ekspor dengan sedikit penyesuaian. Kedua adalah multi-domestic strategy, di mana setiap negara memiliki strategi yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Ketiga adalah global strategy, yang menekankan standarisasi dan efisiensi. Dan yang terakhir adalah transnational strategy, yaitu kombinasi antara efisiensi global dan adaptasi lokal. Strategi ini paling kompleks, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang tinggi. Ketika perusahaan sudah beroperasi di banyak negara, mereka juga perlu mengatur struktur organisasinya dengan baik. Ada beberapa bentuk struktur yang umum digunakan, seperti struktur berdasarkan produk, berdasarkan wilayah geografis, atau struktur matriks yang menggabungkan keduanya. Struktur ini penting untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tetap terkoordinasi dengan baik meskipun tersebar di berbagai negara. Selain struktur, perusahaan global juga harus mampu mengelola koordinasi lintas negara. Ini mencakup komunikasi antar tim, pengambilan keputusan, serta transfer pengetahuan dari satu cabang ke cabang yang lainnya. Tanpa koordinasi yang baik, perusahaan bisa mengalami berbagai masalah seperti miskomunikasi, inefisiensi, bahkan konflik internal. Untuk membantu memahami semua konsep ini, kita bisa melihat 3 contoh nyata. Toyota merupakan contoh perusahaan yang menggunakan FDI untuk membangun basis produksi di luar negeri. McDonald's adalah contoh perusahaan yang sukses dengan strategi franchising sekaligus melakukan adaptasi lokal. Sedangkan Apple menunjukkan bagaimana strategi standarisasi dapat menciptakan brand yang kuat dan konsisten. Dari semua pembahasan ini, kita bisa menarik satu kesimpulan besar. Di dalam bisnis internasional, FDI menjawab pertanyaan kenapa perusahaan masuk ke luar negeri. Entry mode menjawab bagaimana cara mereka masuk, dan global strategy menjelaskan bagaimana mereka bersaing dan berkembang di pasar global. Jadi kesimpulannya, bisnis internasional itu bukan sekedar menjual produk ke luar negeri, tetapi melibatkan keputusan strategis yang kompleks, mulai dari investasi, cara masuk ke pasar, hingga pengelolaan organisasi global. Memahami konsep ini tuh penting, terutama di era globalisasi seperti sekarang, di mana batas antar negara itu semakin tidak terasa.
Oke, jadi gitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.